Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi SPLDV ya, yaitu menentukan penyelesaian SPLDV. Dalam menentukan penyelesaian SPLDV ini ada 4 cara. Yang pertama dengan grafik, yang kedua dengan substitusi, kemudian yang ketiga eliminasi, dan yang keempat adalah campuran. Untuk metode grafik, Ibu sudah menjelaskan di video sebelumnya. Silakan kalian buka kembali dan cara-caranya diperhatikan supaya bisa mengerjakannya dengan benar. Baik, kita lanjut saja dalam menyelesaikan SPLDV ini menggunakan cara yang kedua, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi atau mengganti ya. Tujuannya apa menyelesaikan dari SPLDV dengan metode ini ya, yaitu untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan, dalam mencari, menemukan nilai X dan nilai Y ya. Jadi setiap penyelesaian tujuannya adalah menemukan penyelesaian, menentukan nilai X dan nilai Y gitu ya. Nah, untuk cara yang kedua ini kita gunakan metode substitusi dari PLDP 4X ditambah 2Y sama dengan 12 dan 6X dikurangi 2Y sama dengan 8, disebut saja persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita ambil persamaan yang kedua, 4X ditambah 2Y sama dengan 12 ya, sehingga kita akan mengganti variabel Y oleh X ya. Nah, sebenarnya kalian bisa mengganti sebaliknya, X oleh Y, tapi Ibu mengambil mengganti Y oleh X karena relatif koefisien dari variabel X dan Y ini relatif kecilnya adalah koefisien dari variabel Y gitu ya, untuk memudahkan. Baik, sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 4X dibagi 2 ditambah 12 per 2, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 2X ditambah 6. Nah, ini kita namakan persamaan 3. Kemudian dari persamaan 3 ini kita substitusikan lagi ke persamaan 1 atau persamaan 2, boleh salah satu ya. Kita substitusikan ke persamaan 2, sehingga 6X dikurangi 2Y sama dengan 8 ini kita ganti X-nya, kita ganti Y-nya oleh negatif 2X ditambah 6 yang di dalam kurung, kemudian dikalikan sehingga menjadi 6X dikurangi negatif 4X ya, ditambah 12 sama dengan 8, sehingga 6X ditambah negatif kali negatif positif, 4X negatif kali positif kali negatif 12 sama dengan 8 dijumlahkan menjadi 10X sama dengan 20 dan X sama dengan 2. Nah, kita sudah punya nilai X sama dengan 2, kemudian kita substitusikan lagi ke persamaan 3 ke sini. Ini lebih mudah ya. Sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 2X tambah 6, X-nya ganti oleh 2, negatif 2 kali 2 adalah negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Sehingga penyelesaian X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 ini adalah penyelesaian dari SPLDV ini. Benar tidak 2,2 ini memenuhi? Kita cek. 4 kali 2 adalah 8 ditambah 2 kali 2 adalah 4, 8 tambah 4 12, benar ya. 6 kali 2 adalah 12 dikurangi 2 kali 2 adalah 4, 12 kurang 4 adalah 8. Jadi 2,2 ini benar ada penyelesaian untuk SPLDV. Baik, kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yang selanjutnya yaitu eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan, yaitu menghilangkan salah satu variabel X atau variabel Y yang lebih mudah dulu dihilangkan. Tujuannya untuk lebih mudah menentukan nilai X dan nilai Y ya. Kita lihat dari dua persamaan ini. Jadi ini soalnya masih soal yang sama dengan yang tadi. 4X tambah 2Y sama dengan 12 dan 6X dikurangi 2Y sama dengan 8. Kita akan menghilangkan Y dulu karena dianggap koefisien dari variabel
Y ini kan udah sama 2 ya. Jadi lebih mudah, tidak usah mengalihkan lagi ya. Sehingga karena koefisien dari variabel yaitu tandanya berbeda, sehingga operasi yang kita gunakan adalah operasi tambah ya. 2Y dikurangi 2Y 0, sehingga 4X ditambah 6X adalah 10X sama dengan 20, sehingga X-nya adalah 20 dibagi 10, X-nya 2 ya. Kemudian sekarang kita mengeliminasi lagi, ada 2 kali ya. Di setiap menyelesaikan SPLDP menggunakan eliminasi murni, dua-duanya eliminasi, kita harus menggunakan eliminasi dengan 2 kali ya. Nah, yang kedua berarti kita harus mengeliminasi variabel X, menghilangkan variabel X. Artinya koefisien dari kedua variabel X ini harus sama. Berarti KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Kita nyatakan, kita buat koefisien dari variabel X ini adalah 12 ya. Sehingga dikalikan 3. Dikalikan 3 menjadi 12X, semuanya dikalikan 3 ya. 12X ditambah 6Y sama dengan 36, dan persamaan yang kedua dikalikan 2 semua. 12X dikurangi 4Y sama dengan 16. Karena tandanya sama, berarti kita gunakan operasi kurangi, operasi kurang. Sehingga 12 dikurangi 12 0, dan 6 dikurangi negatif adalah 10. 10Y sama dengan 20, sehingga Y-nya adalah 2. Jadi penyelesaian SPLDP menggunakan metode eliminasi pun menghasilkan hasil yang sama ya, dan harus sama. Baik, kita lanjutkan dengan selanjutnya, yaitu metode campuran. Metode campuran itu kita gunakan metode eliminasi dulu, baru yang keduanya substitusi. Masih menggunakan soal yang sama. Bagaimana coba kita lihat apakah penyelesaiannya sama gitu ya dengan cara sebelumnya. Nah, kita menggunakan metode eliminasi dulu ya. Dari 4X ditambah 2Y sama dengan 12 dan 6X dikurangi 2Y sama dengan 8. Kita menggunakan metode eliminasi ya. Semuanya dikalikan 1 karena koefisien dari variabel Y sudah sama ya, dijumlahkan sehingga kita peroleh 10X sama dengan 20 dan X sama dengan 20 bagi 10, X-nya adalah 2, dan kita sudah memperoleh nilai X sama dengan 2. Kita gunakan cara substitusi untuk lebih mudahnya. Kita substitusikan X sama dengan 2 ke dalam persamaan 6X dikurangi 2Y sama dengan 8, persamaan 2 ya. Nah, sehingga X-nya kita ganti oleh 2 menjadi 6 kali 2 adalah 12 dikurangi 2Y sama dengan 8 ya. Sehingga negatif 2Y sama dengan 8 dikurangi 12 atau negatif 2Y sama dengan negatif 4. Y adalah negatif 4 dibagi negatif 2, maka diperoleh Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,2 ya. Sama, meskipun menggunakan berbagai cara, tetap karena penyelesaian dari SPLDP itu hanya satu, sehingga penyelesaiannya akan selalu sama. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Nah, kita akan menyelesaikan masalah menggunakan SPLDP ya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDP, kita punya soal 3 buah t-shirt dan 4 buah topi harganya 560.000 dan 2 buah t-shirt dan 5 buah topi harganya dijual dengan harga 990.000. Ditanyakan berapakah harga masing-masing ya, t-shirt dan sebuah t-shirt dan sebuah topi. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan di video sebelumnya, untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara matematis, maka kita harus memisalkan dulu. Kita misalkan dulu harga t-shirt adalah X dan harga topi adalah Y. Maka dari masalah ini kita bisa buat menjadi 2 buah PLDP ya, 3 t-shirt dan 4 topi seharga 190.000. Kita misalkan dalam PLDP ini 3X ditambah 4Y sama dengan 160.000 dan 2 buah t-shirt dan 5 buah topi 990.000. Kita nyatakan dalam PLDP ini 2X tambah 5Y sama dengan 990.000 ya. Nah, kita gunakan cara eliminasi dulu, kita gunakan cara campuran ya. Cara yang keempat yang tadi baru saja kita lalui supaya mempermudah. Nah,
kita selesaikan dengan metode eliminasi. Dilihat dari dua buah variabel daripada persamaan. Dua persamaan ini yang lebih mudah kita akan menghilangkan variabel X karena angka-angkanya lebih kecil daripada variabel Y ya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6, jadi kalikan semua persamaan 1 dengan 2 dan kalikan semua persamaan 2 dengan 3 supaya koefisien dari variabel X-nya sama, itu 6. Sehingga diperoleh 6X ditambah 8Y sama dengan 1.990.000 dan 6X ditambah 15Y sama dengan 2.920.000. Nah, ini variabel X dua-duanya sudah sama ya, koefisiennya dan tandanya pun sama, maka kita gunakan operasinya pengurangan, sehingga diperoleh 8 kurangi 15 adalah negatif 7Y, dikurangi 1.920 dikurangi 2.920 adalah 1.050.000, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 1.050.000 dibagi negatif 7, diperoleh Y-nya adalah 150.000. Nah, kita substitusikan karena kita sudah memperoleh nilai Y, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000, persamaan 1 ya. Ganti Y-nya oleh 150.000, sehingga kita peroleh 3X ditambah 4 kali 150.000 sama dengan 960.000 ya. Sehingga 3X sama dengan 960.000 dikurangi 4 kali 150.000 adalah 600.000, sehingga X sama dengan 360.000 dibagi 3 adalah 120.000, dan kita sudah memperoleh nilai dua-duanya, X-nya 150.000 dan Y-nya 120.000. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harga T-set adalah sama dengan X sama dengan 120.000 dan harga topi adalah nilai Y sama dengan 150.000. Baiklah anak-anak, menentukan penyelesaian dari SPLDP dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDP sudah kita lalui dan Ibu sudah menjelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal-soal sesuai instruksi yang diberikan di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.